Raja Jansi, aku ingin bertanya padamu, apakah kau benar-benar seorang raja? Karena kau terlalu cepat marah. Percayalah padaku, aku akan menemukan liontin milikmu, bagaimanapun caranya. Dan aku akan mengembalikannya padamu. Tapi demi Tuhan, tolong jangan menghalangi pernikahan kakakku hanya karena kalung itu. Hei Nona. Hei, aku bukannya raja. Aku adalah menterinya Raghunath Singh. Berhenti! Tunggu! Yang Mulia, apa semuanya baik-baik saja? Iya, Raja Kasih telah menerima undangannya. Lalu, piring-piring ini? Kakak ipar, piring-piring ini tidak kembali kosong. Yang Mulia, kau... Meropan, jika aku tahu Raja Kasih memiliki hubungan dengan Ganggadarau, maka aku... Menurutku, Ganggadarau itu sudah bersikap sangat kasar. Tidak, kakak ipar. Dia juga tidak hadir pada acara ini. Tapi kehadirannya yang menguntungkan, pasti karena Raja Kasih. Ketika dia tidak ada di sini, maka... Kakak ipar, dia tidak akan datang dalam upacara pernikahan. Begitu juga sahabat-sahabat baiknya. Ganggadarau kembali dari berburu, berjudi, atau melakukan tugas-tugas penting yang lainnya. Mungkin dengan begitu waktunya sudah selesai. sangat tidak bertanggung jawab. Dia sama sekali tidak menghadiri satupun ritual pernikahan. Tapi kedatangannya tetap ditunggu. Kita bisa apa lagi? Yang Mulia, para pemusiknya sudah datang. Iya. Cepat katakan kepada mereka untuk mulai bermain. Apakah kau benar-benar marah padaku? Seandainya saja Bulan tahu bagaimana ayam hutan India telah dibodohi olehnya, maka bisa dipastikan dia akan mendampinginya. Surat itu surat yang kutulis untuk Ganggadarau. Seandainya Bulan tahu bagaimana ayam hutan India telah dibodohi olehnya, maka bisa dipastikan dia akan mendampinginya. Surat ini. Motibai, jika suratmu ini yang penuh kasih sayang ini sampai kepada Ganggadarau, aku akan bisa pastikan dia akan terbang kembali padamu. Dan sudah berada dalam pelukanmu saat ini. Dia akan datang atau tidak, itu bukanlah urusanmu. Tapi tolong katakan padaku, bagaimana aku bisa mendapatkan surat ini? Ini adalah istana Jansi. Selama Ganggadarau tidak ada yang meninggalkan tempat ini tanpa izin dari Bopatkar dan Narasingrau.
Dan ini adalah sebuah surat. Tapi mengirim surat ini dengan mengirim pesan, bagaimana mereka bisa mendapatkannya? Kau masih baru di sini. Kau tahu apa tentang rumitnya politik kerajaan? Jika tidak, kau tidak akan buat kesalahan. Coba kirim surat lainnya dan lihat. Aku tidak akan mengirim surat apapun, dan dia akan datang. Apa kau mengerti? Dia akan datang, tentu saja. Tapi dia tidak akan datang sendiri. Malah dia akan datang dengan pengantin. Dan pengantinnya adalah Manika-Nika. Kau sudah melihat lukisannya, ya kan? Aku dengar dia sangat cantik, seakan dewa menghancurkan berlian untuk menciptakannya. Itu mungkin saja. Dan kau pikir aku akan cemburu jika aku mendengar semua itu? Kau mungkin tidak memperlihatkannya, tapi aku sangat mengerti hatimu, bagaimana perasaanmu. Aku datang untuk memberitahumu bahwa Tatya Diksit dan juga Bopatkar sudah membawa lukisan itu pada Ganggadarau. Biarkan mereka pergi. Jangan khawatirkan aku, apa yang menjadi milikku akan tetap jadi milikku. Karena aku tahu bagaimana caranya untuk membuatnya supaya menjadi milikku. Kita lihat nanti. Hasilnya sudah jelas sekali. Silakan masuk. Oh, Tuhan, biarkan usaha kami ini berhasil. Biarkan Raja menyetujuinya setelah dia melihat lukisan ini. Jika ada cukup kekuatan dalam cintaku, maka Tuhan, bagaimana cara orang-orang ini mencegah suratku dikirim? Semoga saja mereka tidak akan pernah bisa menunjukkan lukisan Manika-Nika kepada Raja. Bopatkar, sampai saat ini kau sudah melihat apa yang terjadi. Begitu horoskop itu hilang, begitu horoskopnya diganti, begitu kita salah mengenali gadis lain sebagai Manika-Nika. Kau ini? Apa kau buta? Kau tidak bisa melihat? Tenanglah, Bopatkar. Aku mohon tenanglah. Selalu ada solusi setiap masalah, percayalah. Tatya, apa solusi untuk masalah ini? Sebaiknya sekarang kita temui pelukisnya. Yang Mulia Samrau telah menolak untuk menikahi putri Anda, Indu. Alasannya karena Manu. Semenjak dia datang ke istana kita, dia tidak pernah mengikuti peraturan kita. Nenek memang benar. Bahkan kehadiranmu tidak membawakanku keberuntungan. Sangat penting kalung itu bisa ditemukan, Manu. Jika tidak, masalah ini bisa menjadi semakin buruk. Ayah bersyukur kepada Tuhan. Dalam pernikahanmu ini, tidak ada masalah sama sekali. Kalau ada masalah, ayah akan bunuh diri. Kami menginginkan kalung itu sekarang. Jika tidak, maka pernikahan ini akan dibatalkan. Manu, kenapa kau melakukan ini? Ini untuk kedua kalinya karena kau... Kakak Indu!
ditemukan, Kakak. Jangan menangis. Ya Tuhan, tolong temukan kalung itu. Sekarang sebaiknya aku akan pergi ke kamarnya Raja Jansi lagi. Tidak, jangan pergi, Kak. Jika dia sampai menangkapmu, dia akan menghukum berat. Tanya saja dia. Hei, ambil ini. Aku akan ambilkan kau makanan. Kami akan berikan lagi kalau kau bisa temukan perisai suci itu. Ya ampun, mangkuknya jatuh. Aku akan pergi dan bertanya pada Raja Jansi. Kakak Mana, tunggu dulu. Mangkuknya jatuh, Kak. Kau akan menertawakan dirimu sendiri. Kau akan lihat persekutuan ini tidak akan berhasil. Benarkah? Kau punya mimpi yang sama sepertiku melahirkan pewaris tahta Jansi? Aku terkejut melihat kalian berdua di sini. Kami datang untuk menemui Yang Mulia. Tidak, Bopatkar. Ini sama sekali bukan kebiasaanmu melakukan perjalanan jauh tanpa alasan. Yang Mulia, apa yang bisa disembunyikan darimu? Pemikiran Anda luar biasa. Percayalah pada kami. Kami membawa kabar baik untuk Yang Mulia. Katakan. Yang Mulia, gadis dengan horoskop yang kami tunjukkan pada Yang Mulia. Kami sudah menemukan gadis itu. Kakak Mano! Kakak Mano! Tidak, Praci. Tidak peduli apapun yang terjadi. Jika tidak akan ada halangan lagi dalam pernikahan Kakak Indu. Tidak, tidak. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Tati, apa yang kau bicarakan? Aku datang ke sini untuk menghadiri pernikahan putra temanku. Dan kau merasa bersemangat sekali tentang pernikahanku dengan datang ke sini. Maafkan kami, Yang Mulia. Ini hanyalah sebuah usaha yang sangat giat dari Tatia. Akhirnya kami bisa menemukan gadis itu. Dan kami juga memiliki lukisan dirinya. Kita menemukannya. Kita temukan. Burung merpati yang sama yang kita beri makan membawakan ini untuk kita. Shh. Biarkan aku berpikir. Ini kembali dengan sangat mudah. Aku jadi heran. Ayo, Praci. Kau juga bersemangat, Bopatkar, mengenai pernikahanku. Lukisan siapa yang harus kulihat? Kami telah membawa lukisannya kemari. Di mana? Silakan, Yang Mulia.
Ragunat, Iya, Yang Mulia, ini sama. dari mana kalian menemukan kalung suci ini? Tidak, Yang Mulia. Aku hanya membawa lukisan ini. Yang Mulia, seseorang pasti sudah melempar perisai suci ini dari jendela. Iya, Dewi. Tolong berikan kebahagiaan kepada dia yang telah mengembalikan kalung suci milikku ini. Yang Mulia, ini lukisan Manikanika, putri dari Moropan yang bekerja untuk Peswa Bacirao. Ya Tuhan, itu kan lukisanmu, Kak. Tidak mungkin. Coba lihat hidungnya dan juga pipinya. Aku tidak terlihat seperti itu. Tidak, Kakak Mano, itu lukisanmu. Iya, Praci. Kau memang benar. Lukisan ini memang mirip denganku. Ayo, Praci. Kita masuk dan lihat kenapa lukisan ini ada di sini. Ayo. Dengar, Praci. Kau sangat kecil, jadi mereka tidak akan bisa melihatmu. Lakukanlah. Masuk ke dalam diam-diam, dan kau harus cari tahu apa yang mereka bicarakan tentang aku. Shh, aku akan masuk diam-diam dan kakak di sini saja. Cepatlah. Yang Mulia, percayalah padaku. Manikanika adalah gadis yang luar biasa. Astaga, dia tadi menyebut kakak Manu luar biasa. Yang Mulia, yang dimaksud Teltia adalah gadis ini sudah menghadapi banyak kesulitan. Yang Mulia, karena aku sudah melihat keberanian gadis ini di Kanpur. Ya Tuhan,
Tuhan, mereka juga tahu tentang insiden di Kanpur. Dia memerintahkan orang asing untuk menaikkan turbannya pada orang India. Apa yang kau bicarakan? Yang Mulia, sangatlah penting untuk gadis pemberani itu berada di Jhansi. Ya Tuhan, orang-orang ini membicarakan tentang membawa Kakak Manu ke Jhansi. Apa yang Tatya katakan benar. Jika gadis itu datang ke Jhansi, maka semua yang direncanakan orang Inggris akan gagal. Mereka akan membawa Kakak Manu ke Jhansi dan menenggelamkannya. Kakak Manu. Kakak. Shh. Pelan-pelan saja. Kakak Manu, mereka membicarakan tentang akan membawamu ke Jhansi dan menenggelamkanmu di air. Di air? Iya, mereka bahkan menyebutmu gadis yang luar biasa. Apa? Menurut mereka aku gadis yang luar biasa? Iya, Kakak Manu. Mereka tahu semuanya. Orang-orang ini mencarimu dari Kanpur, Kak. Apa yang sudah kulakukan pada mereka? Bahkan aku sudah mengembalikan kalung sucinya. Mereka datang sebagai perwakilan orang Inggris untuk menangkapmu. Tidak, Praci. Mereka pasti datang ke sini dengan sebuah rencana. Mereka akan membawaku ke sana dan dijadikan pelayan. Ayo cepat pergi dari sini. Yang Mulia, mengenai horoskop dari gadis hebat ini telah memperlihatkan kekayaan, ketenaran, dan panjang umur di usia yang sangat muda. Selain itu, Yang Mulia, adalah pernikahan Anda. Orang-orang Inggris itu yakin Anda tidak akan pernah menikah. Mereka juga tahu Anda melakukan banyak sekali aktivitas sampai tidak tertarik untuk adopsi. Dan dengan menggunakan strategi yang tidak bermoral, mereka akan berusaha untuk merebut Jhansi. Tapi begitu mereka tahu bahwa Yang Mulia akan segera menikah, maka semua rencana mereka pasti berantakan. Aku menghargai perasaanmu. Tapi seorang penguasa sebuah kerajaan juga memiliki status tersendiri. Hanya karena seorang gadis memiliki horoskop yang luar biasa seperti dia. Apakah aku harus menikahi putri seorang pelayan biasa? Tidak, Bopatkar. Karena ini, seluruh kerajaan akan memiliki pendapat yang salah tentang aku. Kalian kemana saja? Kami pergi mencari perisai suci, Nek. Kau temukan? Iya, Nenek, kami menemukannya. Syukurlah, berikan padaku. Ayo. Tenang saja, kami sudah mengembalikan padanya, Nek. Kapan dan bagaimana? Nenek, kami diam-diam pergi ke sana dan kemudian dia melemparkannya masuk ke dalam kamar raja. Bagaimana nanti kalau dia hilang? Tidak, Nenek, tidak akan hilang lagi karena dia sudah menemukannya. Dia menemukannya? Bagus, itu bagus sekali. Sekarang sudah tidak ada halangan lagi. Induk kita akan mendapat perpisahan yang bahagia. Mereka akan menangkapku dan membawaku pergi. Apa? Kau bilang apa? Tidak ada apa-apa, Nenek. Bukan apa-apa. Lalu kenapa berdiri saja? Pergilah, Indu sudah menunggu kalian berdua. Ayo sana, ayo. Shanta, ikut aku. Yang Mulia, upacara pernikahannya siap untuk dimulai. Mereka sudah menunggu, Yang Mulia. Maafkan aku, Yang Mulia. Tapi persetujuan dari Anda
akan mengubah takdir Jansi. Karena selain bangsa Inggris, bahkan orang-orang Anda sudah siap untuk menghancurkan Anda. Aku tidak bisa merubah keputusanku seperti ini. Yang Mulia, bahkan mendiang istri Yang Mulia telah memberikan restunya untuk Yang Mulia menikah lagi. Apa? Benar Yang Mulia. Anda telah menemukan perisai sucimu tergantung pada lukisan Manika, bukankah begitu? Apalagi jika ini bukan restu dari mendiang istri Yang Mulia, yaitu Rama. Ya, Yang Mulia. Tatya benar sekali. Semua kata-katanya benar dan bijak. Dan jika Yang Mulia menyetujui pernikahan ini, maka itu pasti akan memberikan sebuah masa depan yang cerah bagi Bundelkan. Yang Mulia, aku mohon dengarkan permintaan temanmu ini. Apa? Katakan. Dengarkan aku Yang Mulia. Jangan katakan apa-apa dulu. Aku sendiri akan bicara kepada Raja Peswa mengenai masalah ini. Raja Kasih, pada saat ini kau harus... Tidak Yang Mulia, ini bukan seperti itu. Jangan khawatir, silakan duduk. Yang Mulia, dalam saat yang istimewa ini, aku memikirkan sesuatu. Katakan saja. Yang Mulia, ini bukanlah perintah. Aku hanya ingin mendiskusikan ini denganmu. Yang Mulia, nikahkan Manika dengan Ganggadarau, Raja Jansi. Bagaimana pendapat Anda Yang Mulia? Samakrau, dalam saat seperti ini, bagaimana bisa kau berpikir untuk menambah luka hatiku? Yang Mulia, apa yang kau bicarakan? Ini adalah masalah kehormatanmu. Raja Bundelkan, Ganggadarau. Ganggadarau. Menurutku kau tidak sadar dengan apa yang ayahnya dan mendiang kakaknya lakukan padaku. Dan ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan itu. Maafkan aku, Raja Peswa. Manika adalah putri dari pelayanmu. Takdirnya akan bersinar terang dengan pernikahan ini. Takdir. Samakrau, itu artinya kau sama sekali tidak mengenal Manu. Manu memiliki kemampuan untuk menciptakan takdirnya sendiri baginya kerajaan ini. Dan kekayaan sama sekali tidak ada artinya. Samakrau, gadis yang sangat membenci bangsa Inggris dan memiliki impian untuk melihat India bersatu, bukan gadis biasa. Samakrau, Manu akan menciptakan sejarah. Kumohon maafkan aku. Ganggadarau adalah teman baikmu. Tapi aku tidak akan menyerahkan putriku kepada seseorang yang telah menghancurkan kehormatan Bundelkan dan yang selalu sibuk bersenang-senang dengan pelacur. Mohon maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku, Yang Mulia.
Bopatkar, diamlah. Tolong kendalikan amarah Anda, Yang Mulia. Jika tidak akan ada masalah, pengantin akan masuk ke paviliun pernikahan. Saat Anda masuk ke ruangan itu, tidak akan bisa mengendalikan diri Anda. Dan itu bukanlah kesan yang baik, Yang Mulia, untuk hubungan Anda dengan Raja Kasih. Samakrau, aku akan berterima kasih jika kau akan menghentikan pembicaraan ini sekarang. Aku menunggu prosesi pernikahannya. Aku berharap akan melihat kedua pengantin duduk di atas mimbar di paviliun pernikahan. Tentu saja, Yang Mulia. Yang Mulia, tolong pikirkan sekali lagi tentang apa yang kukatakan. Lamaran seperti ini sangat jarang ditemukan. Samakrau, jangan coba untuk membuat matahari terbit dari barat. Yang Mulia, aku sangat mengenal baik Tuan Gangadhar Rao. Dia sama sekali tidak seperti kelihatannya. Samakrau, kau mengatakan itu karena persahabatanmu. Tapi aku tidak bisa menerima ini. Kita sama sekali tidak tahu bahwa Peswa memiliki kebencian yang sangat besar terhadap raja kita. Sawaria, menurutku, kau juga menyukainya. Yang Mulia, kami telah memutuskan Yang Mulia Peswa akan meminta maaf secara formal kepada Anda. Bopatkar, aku sudah membuat keputusan. Tatya, Iya, Yang Mulia. sekali lagi berikan lamaran pernikahan ini kepada ayahnya, Moropan. Aku sangat bersyukur. Yang Mulia, aku benar-benar tidak percaya ini. Cara Bajirao Peswa bersikap. Tidak, Bopatkar. Reaksi Yang Mulia Bajirao Peswa itu sangat tepat. Saat terjadi kesalahpahaman antara dua keluarga, renggangnya sebuah hubungan itu sudah biasa terjadi. Tapi kebahagiaan yang dia miliki saat membicarakan tentang pernikahan nikah, aku merasa kalau dia itu bukan gadis biasa. Dan Tatya, menurutmu, Jansi membutuhkan seorang ratu. Dan mungkin aku bisa memiliki sebuah hubungan dengan Yang Mulia Bajirao Peswa. Hubungan keluarga. Maafkan aku, Yang Mulia. Tapi Peswa sudah jelas telah menolak hubungan ini. Aku menganggap itu sebagai sebuah tantangan. Pernikahan ini pasti akan terjadi. Jika gadis ini benar-benar hebat dan juga berbakat, maka keberuntungannya tidak akan tersenyum di Bitur, tapi tersenyum di Jansi. Boleh aku masuk, Tuan Moropan? Salam. Dengan senang hati. Aku sangat beruntung. Oh ya, ayo silakan duduk.
Silakan. Ayo minumlah. Maaf, ada keperluan. Jangan terlalu formal. Silakan Tuan Moropan. Aku bisa mengerti. Ini adalah rumah di mana sebuah pernikahan akan dilaksanakan. Tuan Tatia, kau di sini untuk mewakili keluarga pengantin pria. Aku bisa melihat. Tuan Moropan, Putri Yang Mulia Bacir Rau Peswa akan menikah. Apa Tuan tidak mau putri Tuan Manika untuk segera menikah juga? Semua ayah pasti memiliki impian itu. Putrinya akan menikah dalam waktu dekat dan juga dengan pria dari keluarga baik-baik. Apa pendapat Tuan tentang Raja Jansi Ganggadarau? Maaf Tuan Tatia, aku tidak mengerti dengan pembicaraanmu ini. Tapi Tuan Moropan, bagaimana jika Manika menikah dengan Raja Ganggadarau? Apa? Tuan Tatia, apa yang kau bicarakan ini? Dengarlah aku, Tuan. Aku kemari membawa lamaran pernikahan untuk putri Tuan, untuk Raja Jansi Ganggadarau. Aku tidak percaya ini. Apa maksud dari pembicaraanmu ini? Aku ingat Tuan pernah memintaku untuk menemukan calon suami yang baik untuk putrimu di Jansi. Dan sekarang aku sudah membawakan lamaran pernikahan dari seorang calon yang sangat baik. Tuan tidak percaya? Tuan tidak mau menerima ini? Tidak, tapi... Bagaimana aku bisa mengatakannya kepadamu, Tuan Tatia? Yang Mulia memiliki hak lebih kepada putriku daripada aku. Aku tidak bisa berbuat keputusan tanpa izin dari Yang Mulia terlebih dahulu, Tuan Tatia. Itu sangat disayangkan. Dan dia sudah menolak lamaran ini. Menolak lamaran ini? Iya benar. Sekarang keputusan ada di tangan Tuan. Apa Tuan lebih suka untuk menjadi pelayan seumur hidup Tuan? Atau apa Tuan ingin memiliki kehormatan menjadi ayah dari Ratu Jansi? Coba tolong pikirkan. Aku menunggu jawaban dari Tuan. Sampai nanti. Ayah! 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 Putriku, Ratu Jansi. Ayah! 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 Hehehe. Manu sayang. Ayah! Pendeta itu datang dari Jansi, kan? Iya, benar sayang. Kenapa dia datang menemui ayah? Sayang, dia akan membawamu ke Jansi. Tidak, ayah. Aku tidak mau pergi ke Jansi. Aku tidak mau menderita, ayah. Sayang, semua ayah tidak akan memberikan putrinya sebuah penderitaan. Ya Tuhan, jadi ayah juga. Tuan Moropan, acaranya akan segera dimulai. Aku segera datang. Ayo sayang, pernikahannya akan segera dimulai. Ayo. Ya Tuhan, Jansi. Nyonya Sukubai, kau tidak punya apa-apa untukku. Dan kau tidak bisa menghentikanku untuk mengatakan yang sebenarnya. Kebenaran apa, Laco? Kebenaran bahwa kau memiliki kesombongan yang membuat tidak seorang pun mengerti apa yang kau lakukan. Tapi setiap kali justru kebalikan yang terjadi. Itu karena kita bukan musuh besar Ganggadarau. Tetapi justru saling bermusuhan.
Jika kita terus saling menyakiti seperti ini, maka kita akan menemukan orang lain untuk duduk di tahta itu. Kau seorang penari dan mimpi yang besar. Karena aku sangat mencintai Raja Ganggadarau. Dan hatiku adalah miliknya.